Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang didampingi lebih daripada satu kodam. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas tentang kodam, bahwa setiap manusia itu selalu didampingi oleh kodam, yaitu sosok makhluk gaib, ya. Dan jenis kodam juga bermacam-macam. Ini ada yang kodam turunan, atau kodam dari titisan leluhur, ada yang kodam isian, ada yang kodam amalan, dan juga ada kodam-kodam dari benda-benda pusaka ataupun benda-benda bertuah. Dan kali ini yang kita bahas adalah mengenai ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang didampingi kodam lebih dari satu. Nah, biasanya orang yang didampingi kodam lebih dari satu itu ada sebab-sebabnya, ya. Jadi penyebab yang pertama itu bisa saja karena memang keturunannya dulu itu mempunyai banyak kodam. Jadi leluhurnya dulu, ya, maksud saya adalah ketika orang tersebut leluhurnya dulu itu mempunyai banyak kodam dan kemudian memilih panjenengan untuk didampingi, maka yang mendampingi panjenengan otomatis juga lebih dari satu kodam. Nah, ini karena faktor keturunan. Kemudian juga ada yang penyebab memang panjenengan itu bisa dikatakan mempunyai tulang wangi. Jadi tulang wangi itu adalah memang orang yang mempunyai energi dan wadah yang besar sehingga bisa menarik beberapa sosok kodam untuk mendampingi panjenengan. Kemudian penyebab yang nomor 3, bisa saja memang panjenengan itu suka merawat benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah. Semua panjenengan itu mempunyai benda bertuah itu banyak, ya, atau benda-benda pusaka itu banyak, panjenengan rawat, ya, dengan baik, itu secara otomatis nanti kodam-kodam pada benda pusaka tersebut itu juga ikut mendampingi panjenengan. Nah, ini sebabnya. Kemudian ada juga sebab yang lain. Mungkin panjenengan itu mempunyai satu sosok kodam, tetapi ya sosok kodam yang mendampingi panjenengan itu adalah pimpinan. Jadi sosok kodam yang pimpinan sehingga mempunyai anak buah banyak. Akhirnya apa? Panjenengan otomatis juga nanti didampingi oleh anak buahnya juga. Yang artinya panjenengan berarti didampingi oleh banyak kodam, lebih dari satu kodam. Nah, itu. Dan ciri-cirinya atau tanda-tandanya kalau panjenengan itu didampingi lebih dari satu kodam, yang pertama adalah biasanya panjenengan itu sering bermimpi. Nah, di dalam mimpi itu tadi, itu panjenengan sering ditemui oleh beberapa sosok makhluk, terutama makhluk gaib. Itu jenis kodam. Jadi tidak hanya satu sosok yang sering menemui panjenengan, tapi berganti-ganti. Kadang ada yang harimau menemui panjenengan, mungkin besoknya lagi ada sosok orang tua menemui panjenengan. Nah, dan itu sering kali. Jadi sering menemui panjenengan di dalam mimpi itu tadi sosok yang berbeda-beda. Nah, itu tandanya kalau panjenengan itu didampingi lebih dari satu kodam. Kemudian tanda yang nomor 2, panjenengan itu sering merasakan, jadi di sekitar panjenengan itu panjenengan sering merasakan energi yang berbeda-beda. Ya, kalau panjenengan sudah peka melihat, itu biasanya juga melihat sosok ini yang berbeda-beda. Nah, kadang di sebelah kanan panjenengan melihat orang tua, kadang di sebelah kiri panjenengan bisa melihat
eh, harimau. Nah, itu artinya panjenengan didampingi oleh beberapa sosok kodam, lebih dari satu. Kemudian yang nomor 3, kalau panjenengan itu didampingi oleh kodam lebih dari satu, itu biasanya kalau panjenengan itu berada di suatu tempat, terutama di daerah-daerah yang keramat, ya, itu panjenengan itu melihat dan juga banyak diperhatikan oleh sosok-sosok makhluk gaib. Dan biasanya tempat yang panjenengan singgah itu tadi, rata-rata akhirnya apa, panjenengan itu merasa tenang di situ, merasa nyaman di situ. Karena apa, makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat tersebut itu sudah artinya tunduk, ataupun bisa dikatakan sudah tidak mengganggu panjenengan lagi. Karena apa, ada beberapa sosok kodam yang mendampingi panjenengan. Nah, itu. Kemudian tanda yang lain, ya, kalau panjenengan itu didampingi oleh beberapa sosok kodam, itu biasanya kalau panjenengan itu mempunyai masalah, itu cepat sekali untuk menemukan solusi. Nah, biasanya solusi itu tadi ada bisikan dari sosok kodam itu tadi juga bisa, ya. Kemudian ada petunjuk yang dilewat mimpi, itu juga bisa. Nah, ini adalah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh sosok-sosok kodam yang mendampingi panjenengan. Nah, itu tandanya kalau panjenengan itu memang mempunyai banyak kodam. Kemudian tanda yang lain, ya, biasanya panjenengan itu berkarisma atau wibawa panjenengan itu semakin tinggi ketika panjenengan berada di suatu tempat, atau berada dalam lingkungan orang banyak. Itu karisma panjenengan itu semakin kelihatan, kewibawaan panjenengan itu semakin kelihatan, sehingga panjenengan semakin disegani oleh orang-orang yang berada di sekitar panjenengan. Nah, itu tanda kalau panjenengan itu mempunyai kodam lebih dari satu. Kemudian tanda yang lain, biasanya ya panjenengan itu dijadikan pemimpin dalam kelompok-kelompok panjenengan atau komunitas panjenengan. Ya, karena apa? Kewibawaan panjenengan itu tadi, dan memang sosok-sosok kodam yang mendampingi panjenengan itu kan energinya besar. Semakin banyak memang energinya semakin besar. Artinya ketika energi panjenengan selaras dengan kodam panjenengan, panjenengan juga mempunyai energi yang besar. Dan itu otomatis akan mempengaruhi energi-energi orang-orang yang ada di sekitar panjenengan. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar panjenengan itu sangat percaya kepada panjenengan. Kemudian bisa-bisa panjenengan itu tadi kemudian diangkat atau dijadikan pemimpin bagi kelompok mereka. Nah, itu tandanya kalau panjenengan itu mempunyai kodam lebih daripada satu. Kemudian tanda yang lain, ya, kalau panjenengan itu mempunyai atau didampingi kodam lebih dari satu, itu biasanya di samping melihat sosok gaib, ya, yang berbeda-beda tadi, panjenengan juga kadang-kadang mendapatkan bisikan-bisikan, ya, dari yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang bisikan itu berupa petunjuk, dan kadang-kadang juga berupa nasihat, dan kadang-kadang bisikan-bisikan itu juga berupa jalan keluar ketika panjenengan mendapatkan masalah. Nah, itu jadi yang membisiki itu tidak hanya satu, dan itu yang bisa merasakan adalah panjenengan sendiri. Itu kadang-kadang juga terlintas di dalam bayangan pikiran panjenengan, itu juga kadang-kadang semacam itu. Nah, itu tanda-tanda kalau panjenengan itu didampingi oleh kodam lebih daripada satu. Jadi itu beberapa tanda-tanda ataupun ciri-ciri seseorang yang didampingi lebih dari satu kodam. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.